Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang spiritualisme Ratu Kalinyamat. Kontroversi Tapawuda Sinjang Rambut Kanjeng Ratu di Jepara, Jawa Tengah. Dalam tradisi Jawa, budaya patriarki masih sangat kuat, meskipun tidak bisa digeneralisasikan sebagai suatu keniscayaan. Munculnya Ratu Kalinyamat sebagai representasi perempuan di Jawa ternyata menunjukkan kondisi bertentangan dengan tradisi Jawa secara umum. Artikel ini melalui analisis semiotik membahas spiritualisme Ratu Kalinyamat di Jepara, Jawa Tengah yang hidup di abad ke-16 dan berani protes terhadap ketidakadilan pada waktu itu. Dia mengirimkan armada pasukan militer ke Malaka untuk mengusir penjajah Portugis hingga dikenal sebagai wanita kaya dan sangat kuat. Sementara itu, ketika suami dan kakaknya dibunuh oleh Arya Penangsang, dia juga menuntut keadilan dengan bertapa telanjang atau Tapawuda Sinjang Rambut, yang telah melahirkan multimakna spiritual di masyarakat akar rumput. Meskipun sebagian memaknainya sebagai semangat gairah seksual, kalangan sufistik memandangnya sebagai perilaku simbolik yang bermakna, meninggalkan segala macam kekuasaan duniawi, baik material dan jabatan, sehingga dilambangkan dengan huruf Arab alif. Telanjang dalam hal ini sebagai simbol pengosongan diri dan kemudian diisi dengan pertobatan, kasih dan takarub kepada Allah. Spiritualisme Ratu Kalinyamat menentang tradisi Jawa yang cenderung patriarki menuju perspektif yang berbeda yang mencerminkan tren esofeminisme di era postkolonial. Dalam tradisi Jawa, terdapat konstruksi bahwa perempuan merupakan konco wingking atau teman belakang, atau sebagai kelas kedua. Dalam hal pemberian peran, perempuan cenderung ditempatkan di ruang domestik atau urusan dalam rumah tangga, sebagaimana dalam ungkapan sumur, kasur, dan dapur. Bahkan Raden Ajeng Kartini yang dikenal sebagai pejuang emansipasi wanita Indonesia menjadi korban tradisionalisme Jawa yang cenderung patriarki, hal yang direproduksi oleh generasi tua. Kisah Kartini jadi penting bukan karena heroismenya, melainkan karena kegagalannya. Dialah perempuan yang mencoba menunggang gelombang khas generasi muda, tapi terjebak dalam pulau ketuaan. Dalam masyarakatnya, panutan adalah ingatan, yang membentuk adalah pengulangan khazanah yang disusun oleh generasi tua. Tradisi hampir menentukan segalanya. Kartini dalam konteks kehidupannya bisa dibilang gagal dalam memperjuangkan idealisme yang sejak awal membenci kehidupan poligami ayahnya sendiri, yang memperlakukan istri-istrinya secara tidak adil, yaitu Arbaningsih 2005. Namun demikian, dalam setiap periode tertentu selalu ada peristiwa yang menunjukkan justru perempuanlah yang menjadi aktor sejarah hingga membawa zaman keemasan. Sebut saja Ratu Kalinyamat yang hidup di pesisir utara Jawa. Ratu Kalinyamat adalah salah satu figur perempuan yang dikenal sebagai pejuang heroik yang dijuluki Dekrangedame, atau perempuan yang gagah berani oleh orang Portugis. Ratu Kalinyamat mampu mendobrak kemapanan kiprah ruang publik yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Bahkan dia berhasil menjadi seorang Ratu Jepara yang sangat berkuasa hingga Diego de Conto, seorang penulis Portugis, menjuluki Ratu Jepara seorang perempuan yang sangat berkuasa. Namun, Ratu Kalinyamat tetaplah manusia biasa yang pernah juga mengalami keterpurukan jiwa, terutama ketika suami yang dicintainya, Sultan Hadiri,
terbunuh menyusul kematian saudara laki-lakinya, Sunan Prawata, di tangan Arya Penangsang, hanya karena faktor kepentingan politik. Menghadapi hal ini, Ratu Kalinyamat melancarkan protes terhadap ketidakadilan penguasa yang direpresentasikan oleh Arya Penangsang. Arya Penangsang bagi Kalinyamat adalah simbol keserakahan dunia. Sebagai wujud protes terhadap keserakahan Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat bertekad bertapa telanjang, yang oleh masyarakat sekitar populer dengan istilah Topo Wudo Sinjang Rambut Sinjang. Memang belum ditemukan kata sepakat mengenai makna tentang cara pertapaan Ratu Kalinyamat yang mertapa ahu wudo wonten ing redi Donorojo, kang minangka tapih ramanipun Kaore. Itu sebagai sungguh-sungguh bertapa telanjang di Gunung Danaraja atau sekedar kiasan. Tulisan ini mengurai posisi Ratu Kalinyamat di tengah jejak Kesultanan Demak hingga kekuasaan Jepara, mulai dari akar konflik pesisir yang melibatkan Ratu Kalinyamat dan Arya Penangsang hingga kontroversi tafsir tentang Topo Wudo Sinjang Rambut. Kanjeng Ratu yang populer hingga sekarang. Terdapat 3 persoalan yang akan dijawab dalam tulisan ini, yaitu siapa sosok Ratu Kalinyamat dan sejauh mana ia terlibat dalam kekuasaan di Jepara, baik mulai dari akar konflik hingga keemasan Jepara. Bagaimana kiprah Ratu Kalinyamat hingga ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat berkuasa dan heroismenya yang tinggi, serta bagaimana kontroversi spiritualisme Ratu Kalinyamat terkait Topo Wudo Sinjang Rambut antara kalangan elit penguasa dan masyarakat akar rumput. Dalam sejarah umat manusia, kehadiran agama tak lepas dari jawaban atas usaha manusia untuk menemukan makna dan nilai dalam realitas kehidupannya. Manusia dalam dirinya selalu ada keinginan untuk memburu makna spiritual dalam diri dan lingkungannya. Maka manusia disebut sebagai makhluk spiritual atau spiritual animal, atau dikenal juga sebagai Homo religius. Maka tak berlebihan juga kalau ada yang mengatakan bahwa umat beragama dalam realitas sosialnya sesungguhnya juga mengenal adanya dimensi spiritual yang sakral, atau disebut dalam realitas sosial juga syarat dengan fenomena yang sakral. Perilaku Ratu Kalinyamat sebagai sosok penguasa Jepara pada saat itu, ketika sedang dirundung duka, lalu melakukan Topo Wudo Sinjang Rambut yang kontroversial itu tentu syarat dengan makna spiritual. Apalagi Ratu Kalinyamat dalam struktur sosial budaya masyarakat pesisir pada saat itu sebagai figur publik yang tentu akan menjadi referensi perilaku bagi masyarakat di sekitarnya. Masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh 3 fenomena, yaitu modernitas, agama dan budaya, dan nenek moyang. Tidak ada golongan modern, golongan agama, atau golongan budaya yang murni. Karena itu, spiritualisme selalu hadir dalam ruang kehidupan manusia selama manusia tumbuh dan rasa ingin tahu dalam menemukan makna dalam realitas kehidupannya. Maka, Ratu Kalinyamat sebagai bagian dari nenek moyang masyarakat pesisir. Ternyata perilaku Topo Wudo Sinjang Rambutnya telah melahirkan beragam tafsir spiritual yang bergulat dalam kontestasi tanda budaya yang begitu dinamik. Semua itu tak terlepas dari kepentingan pencitraan sebagai sistem tanda yang di dalamnya menyimpan penanda sebagai aspek material dan pertanda sebagai aspek moral yang ideologis. Dalam pergulatan seperti itulah, spiritualisme Ratu Kalinyamat akan didiskusikan dalam tulisan ini. Jati diri Ratu Kalinyamat. Berdasarkan sumber yang tersebar di Jepara, silsilah Ratu Kalinyamat
menunjukkan bahwa Ratu Kalinyamat termasuk masih keluarga besar dari Kerajaan Demak. Menurut Baba Tanah Jawi, Ratu Kalinyamat di samping memiliki darah biru dalam Kerajaan Demak, juga memiliki akar keturunan etnis Tionghoa. Hal ini bisa dirunut dari perkawinan Raden Patah dengan putri Cina yang memiliki 6 putra. Yang terbesar adalah seorang putri Raden Mas yang kemudian menikah dengan Pangeran Cirebon. Adik-adiknya berjumlah 5 orang, semuanya laki-laki, yakni Pangeran Sabrang Lor yang kelak menjadi Sultan Demak II, atau dikenal dengan Raden Surya yang identik dengan Pati Unus, Pangeran Sedo Lepen, Raden Mas Alif, Pangeran Trenggana, Raden Kanduruan, dan yang terakhir Raden Pamekasan. Setelah Raden Patah yang bergelar Sultan Demak I meninggal dunia, beliau digantikan oleh putranya Pangeran Sabrang Lor yang kemudian bergelar Sultan Demak II. Dalam masa pemerintahan antara 2 hingga 3 tahun, Pangeran Sabrang Lor meninggal yang kemudian digantikan oleh Sultan Trenggana yang bergelar Sultan Demak III. Sebenarnya yang berhak menggantikan adalah Pangeran Sedo Lepen, karena dialah sebagai saudara tertuanya. Namun karena Pangeran Sedo Lepen juga telah meninggal karena dibunuh oleh Pangeran Prawata, putra Sultan Trenggana. Inilah yang kemudian hari berdampak pada dendamnya Arya Penangsang terhadap anak keturunan Sultan Trenggana. Sementara Sultan Trenggana juga memiliki 6 keturunan, yaitu Pangeran Mukmin atau Sunan Prawata, putri pertama Putri Kenya, putri kedua Ratna Kencana, putri ketiga Ratna Mira, yang kelima Putri Lima, dan yang keenam Putri Lima. Ratna Kencana dalam silsilah tersebut merupakan Ratu Kalinyamat yang dikenal sekarang. Versi inilah yang lebih kuat dan tersosialisasi dalam masyarakat Jepara hingga ke arus bawah. Bahkan untuk menunjukkan kebesaran Ratu Kalinyamat sebagai perempuan suci dari keluarga raja silsilah Ratu Kalinyamat, secara jelas dan cukup menonjol dipasang di depan makam keramat Ratu Kalinyamat Mentingan Jepara. Dalam silsilah tersebut digambarkan bahwa Ratu Kalinyamat memiliki keturunan langsung dengan pendiri Kerajaan Demak, Raden Patah, melalui anaknya Sultan Trenggana. Sebagaimana dikenal dalam sejarah bahwa Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam yang berpengaruh menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Bahkan peninggalannya yang berupa monumen sejarah, Masjid Agung Demak sebagai simbol keislaman menjadi daya tarik para peziarah dari berbagai kota dan bahkan mancanegara. Hal demikian menjadikan citra Ratu Kalinyamat sebagai sosok perempuan yang sangat dekat dengan Islam baik secara politis, sosial, maupun budaya. Citra keislaman ini masih diperkuat dengan adanya peninggalan Masjid Mantingan yang syarat dengan ornamen seni ukir yang bernilai tinggi. Masjid ini sekarang dikenal dengan Masjid Astana Sultan Hadiri Mantingan Jepara. Selain makam Ratu Kalinyamat di kompleks makam Masjid Astana Sultan Hadiri, terdapat sejumlah nama-nama besar antara lain Sultan Hadiri yang tak lain suaminya sendiri, bersebelahan dengan posisi makam Ratu Kalinyamat, dan Raden Abdul Jalil yang dikenal dengan Sultan Jepara, yang oleh kalangan pengunjung sufi dikenal dengan Syekh Siti Jenar. Selain itu juga terdapat makam Raden Ayub Prodo Binabar atau anak Sultan Kudus, istri kedua Sultan Hadiri, makam Patih Ciwiguan dan istri yang dikenal dengan peletak seni ukir di Jepara, makam Senopati Abdurrahman dan istri serta ketiga anaknya. Namun figur Ratu Kalinyamat tetap mendapat tempat istimewa
di mata para peziarah di komplek makam tersebut. Kebesaran nama Ratu Kalinyamat dalam masyarakat Jepara dan para peziarah telah menenggelamkan nama sebenarnya dalam beberapa tulisan yang merujuk pada babat tanah Jawa. Nama aslinya adalah Retna Kencana, sedangkan yang merujuk pada Hikayat Hasanuddin dari Banten, Ratu Kalinyamat memiliki julukan Ratu Arya Jepara. Sementara keterangan dari juru kunci makam Ratu Kalinyamat dikenal juga dengan Raden Ayu Wuryani. Heroisme Ratu Kalinyamat. Salah satu kebesaran Ratu Kalinyamat yang memopulerkan citranya sebagai pemimpin kuat dan kaya raya adalah prestasi kepemimpinannya di Jepara pada abad 16. Hal ini selalu dikampanyekan oleh pihak-pihak berkepentingan, terutama oleh Pedadam Ti II Jepara untuk mengambil semangat kebesaran dan patriotisme bagi konteks sekarang. Berbagai dokumen dan buku-buku yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Jepara selalu memunculkan dan menonjolkan prestasi kekuasaan Ratu Kalinyamat secara sistematis. Upaya-upayanya bisa melalui momen upacara resmi hari jadi kota Jepara, media massa, atau majalah lokal Gelora Kartini. Ritual buka luhur di kompleks pemakaman Ratu Kalinyamat dan yang lainnya. Meskipun demikian, cerita tentang kemelut di Demak yang melibatkan Ratu Kalinyamat juga tak bisa dihindari. Kemelut tersebut terjadi sejak tewasnya Sultan Trenggana sebagai Sultan Demak III dalam ekspedisi militer pada tahun 1546 di Panarukan, Jawa Timur. Sebagai gantinya adalah putranya yaitu Sunan Prawata sebagai Sultan Demak IV. Namun pemerintahannya tidak berlangsung lama karena Pangeran Prawata menjadi korban pembunuhan Adipati Cipang Panolan Arya Penangsang. Perbuatan Arya Penangsang merupakan wujud dendam atas terbunuhnya Pangeran Sedelepen, Raden Mas Alit, oleh utusan Pangeran Prawata. Hal ini juga sekaligus memenuhi ambisinya untuk merebut tahta Kerajaan Demak. Sasaran pembunuhan berikutnya adalah menantu Sultan Trenggana, yaitu Pangeran Hadiwijaya atau Jakatinggir atau Mas Karbet dari Pajang, meskipun niat jahat ini akhirnya gagal. Untuk memperkuat ambisinya, Arya Penangsang juga menghabisi Pangeran Hadiri, suami Ratu Kalinyamat, setelah beliau menghadap Sunan Kudus bersama istrinya. Peristiwa terbunuhnya saudara dan suaminya inilah yang menyebabkan Ratu Kalinyamat melakukan laku topo di Bukit Danaraja dekat daerah Keling, sekarang dikenal dengan Sonderetulakan Keling. Laku tapanya tersebut tidak akan diakhiri sebelum Adipati Arya Penangsang terbunuh. Cerita tentang laku tapa Ratu Kalinyamat ini populer di masyarakat Jepara dengan Topo Wudo Sinjang Rambut yang melahirkan spiritualisme tafsir sosial dari berbagai komunitas masyarakat, dari elit politis, elit agama, maupun dalam masyarakat awam yang akan dibicarakan secara khusus pada bagian lain. Upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Arya Penangsang ternyata mendapatkan dukungan dari Sunan Kudus. Kendatipun perselisihan ini akhirnya dapat dimenangkan oleh pihak sekutu Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadiwijaya dari Pajang dengan terbunuhnya Arya Penangsang oleh putra angkat Pangeran Hadiwijaya, yaitu Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Peristiwa terbunuhnya Arya Penangsang terjadi pada tahun 1549 dan pada kesempatan ini digunakan oleh sekutu Ratu Kalinyamat untuk menobatkan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jepara.
Momen penobatan ini ditandai dengan Candra Sengkala, terus karya Tataning Bumi pada tanggal 10 April 1549. Pada masa kekuasaan Ratu Kalinyamat, Jepara dikenal sebagai bandar niaga yang ramai dan merupakan daerah makmur. Kemaripah Loh Cinawi. Ratu Kalinyamat dikenal memiliki jiwa patriotisme dan anti terhadap segala bentuk penjajahan. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman armada perangnya ke Malaka untuk menggempur Portugis pada tahun 1551 dan 1574. Atas prestasi inilah buku-buku resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah memperkuatnya dengan berbagai data pendukung yang termasuk berbagai pernyataan orang-orang Portugis yang menyeratkan ketakjubannya. Misal tentang terkesannya orang Portugis atas keberanian Ratu Kalinyamat sehingga mereka menyebut sang ratu De Krange Dame atau wanita yang gagah berani. Demikian juga kekaguman De Couto, seorang penulis bangsa Portugis dalam bukunya Da Asia. Juga dimunculkan dengan menyebut Ratu Kalinyamat sebagai Reinhard de Jepara Senhora Poderosa Arise. Ratu Jepara, seorang perempuan yang kaya dan mempunyai kekuasaan besar. Hal ini bisa dipahami karena armada perang yang dikirim oleh Ratu Kalinyamat ke Malaka melibatkan hampir 40 perahu dengan prajurit sekitar 5.000 orang. Meskipun mengalami kegagalan pada penyerangan lewat darat yang bertujuan menggempur benteng pertahanan Portugis, serangan pasukan Kalinyamat juga masih belum berhasil mematahkan pasukan Portugis. Yang lebih tragis, pimpinan prajurit Kalinyamat juga terbunuh, sehingga pedang penikam dan keris dihiasi emas jatuh ke tangan Portugis. Dengan kenyataan ini, akhirnya para prajurit kembali ke perahu dan melanjutkan peperangan di laut. Pada peristiwa ini, hampir 2.000 prajurit Kalinyamat gugur dalam pertempuran yang cukup heroik ini. Yang lebih tragis, pimpinan prajurit Kalinyamat terbunuh, sehingga pedang penikam dan keris dihiasi emas jatuh ke tangan Portugis. Dengan kenyataan ini, akhirnya para prajurit kembali ke perahu dan melanjutkan peperangan di laut. Pada peristiwa ini, hampir 2.000 prajurit Kalinyamat gugur dalam pertempuran yang cukup heroik ini. Kendati demikian, semangat patriotisme Ratu Kalinyamat tidak pernah luntur dan tetap membara mengusir penjajah. Maka diceritakan, 24 tahun kemudian, Oktober 1574, Ratu Kalinyamat mengirimkan kembali armada militer ke Malaka yang jauh lebih besar, yakni terdiri dari 300 kapal dengan 15.000 prajurit. Armada militer kedua dipimpin oleh Regedor Principal de Seureno atau pengusaha terpenting dalam kerajaan yang disebut Kuilimo, yang diduga merupakan julukan dari Kiai Demak. Peperangan kedua ini dengan mengutip sejarawan De Couto berakhir dengan perundingan dan negosiasi politik. Namun tuntutan pihak Portugis dirasa terlalu berat sehingga tidak menemukan kesepakatan. Akibatnya, pihak Portugis merampas 6 kapal yang penuh dengan bahan-bahan makanan. Pasukan Kalinyamat akhirnya memutuskan mundur kembali ke Jepara. Sejarah dan kisah Ratu Kalinyamat telah dikomunikasikan secara sistemik oleh masyarakat Jepara, terutama oleh pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini, masyarakat Jepara telah berhasil membuat sejarah yang mampu memukau publik melalui strategi komunikasi yang diperankannya. Ratu Kalinyamat dalam sejarah dan kisah yang tertutur di atas merupakan bagian dari cara berkomunikasi masyarakat dalam menemukan dan menangkap kesejatian diri Ratu Kalinyamat.
Masyarakat menggunakan tanda-tanda dengan memilih, menggabungkan dan mengungkapkan tanda-tanda tersebut untuk menghasilkan makna tertentu dan mengungkapkan diri atas apa yang terjadi pada diri Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat yang semula ditentukan sebagai peristiwa historis menjadi ditentukan dalam sistem mistis. Peristiwa historis seperti ini tidak lagi sekedar dipahami sebagai historis melainkan mitis. Pada titik ini telah terjadi suatu proses dehistorisasi, yakni menunjuk kekuatan mitis untuk mencabut status historis, konsep dan bentuk tentang Ratu Kalinyamat. Pada saat yang sama, proses naturalisasi juga berlangsung lantaran naturalisasi merupakan mesin mitis atau semiotik untuk menghasilkan esensi-esensi yang tak terbatas. Sehingga terjadi tarik-menarik dan pertarungan bebas yang berlangsung secara dialektis antara sistem tanda yang ada dengan kebebasan orang untuk memilih dan memakainya sesuai kebutuhan pribadi atau kelompok dari komunitas tertentu yang jelas di dalamnya mengandaikan adanya efek. Natural adalah pengalaman utama dalam mitos yang di dalamnya mencerminkan ideologi spiritualisme Topo Wudo Sinjang Rambut. Sebagaimana disinggung sebelumnya, di antara lelaku Ratu Kalinyamat yang paling kontroversial dan melahirkan dinamika makna spiritual dalam masyarakat Jepara adalah tapa beratanya yang dikenal dengan Topo Wudo Sinjang Rambut. Kenekatan Ratu Kalinyamat yang memutuskan bertapa telanjang terekam dalam cerita rakyat melalui tembang pangkur. Tembang itu menggambarkan sumpah Ratu Kalinyamat setelah Sunan Prawata saudaranya dan Sultan Hadiri suaminya dibunuh oleh Arya Penangsang dari setelah lengsernya Sultan Trenggana. Perempuan perkasa ini kemudian tilar wisma meninggalkan rumah untuk bertapa di Wukir Gunung Danaraja sebelum memperoleh keadilan Tuhan, yaitu ditunaikannya hukum bunuh balas bunuh. Atas Arya Penangsang, ia akan tetap Topo Wudo Sinjang Rambut, melepas pakaian dan menutup tubuhnya hanya dengan rambut yang terurai. Mencermati isi teks yang terkandung dalam tembang pangkur di atas, tampaknya merupakan bagian dari karya sastra, karena di dalamnya ditemukan makna tekstual, yaitu makna yang dihasilkan dari interaksi bagian-bagian teks suatu dengan lainnya, yang menempatkan sejauh mungkin makna referensial, sehingga dimungkinkan adanya konotasi dan diaktifkannya ambivalensi untuk menghidupkan watak simbolis sastra. Tembang pangkur tersebut menggambarkan pencairan keadilan Ratu Kalinyamat atas kedaliman yang menimpanya lantaran saudaranya Sunan Prawata dan suami yang dicintainya Sultan Hadiri meninggal akibat keserakahan Arya Penangsang yang haus akan kekuasaan. Ungkapan dalam tembang pangkur Topo Wudo Sinjang Rambut memiliki beragam makna yang denotatif, konotatif, hingga yang ambivalensi. Tembang pangkur dalam kedudukannya sebagai sastra setidaknya akan memiliki 3 fungsi, yaitu memberikan pengetahuan tentang kenyataan disebut sebagai fungsi mathesis atau merupakan wilayah baru untuk diketahui. Yang kedua, menghadirkan sesuatu yang tidak mungkin dihadirkan disebut fungsi memesis. Dan yang ketiga, menghidupkan tanda atau disebut fungsi semiosis. Dengan demikian, melalui tembang pangkur di atas, pembaca akan mampu menangkap kenyataan tapa brata Ratu Kalinyamat sebagai wilayah baru yang bisa diketahui meski dengan interpretasi yang heterogen. Yang kedua, menghadirkan dan mengaktualkan kembali semangat dan patriotisme Ratu Kalinyamat. Kendatipun kehadirannya tidak akan sama persis dalam konteks Ratu Kalinyamat hadir dalam ruang sejarah atau cerita,
Yang ketiga, menempatkan fenomena tapa brata sebagai fenomena tanda yang tidak terpisahkan dari adanya penanda dan pertanda. Belum diketahui siapa sebenarnya pengarang asli dari teks tembang pangkur tersebut. Tidak munculnya pengarang dalam tembang pangkur tersebut bukanlah persoalan mendasar. Hal ini justru akan melahirkan pembaca kritis yang menuntut kematian autor atau kematian otoritas makna teks yang dianggap sebagai sumber makna akhir. Kalaupun ada pengarang sesungguhnya, suara pengarang hilang atau mati bersamaan munculnya teks tersebut. Sebagaimana disinggung sebelumnya, di antara lelaku Ratu Kalinyamat, yang paling kontroversial dan melahirkan dinamika makna spiritual dalam masyarakat Jepara adalah tapa bratanya yang dikenal dengan tapa wudo sinjang rambut. Kenekatan Ratu Kalinyamat yang memutuskan bertapa telanjang terekam dalam cerita rakyat melalui tembang pangkur berikut ini. Nimas Ratu Kalinyamat tilar puro, meratopo anang wukir, topo wudo sinjang rambut, aning wukir donorojo. Aprosopo noto tapih-tapihan ingsun, yen tan antuk adiling hyang, patine sedulur mami. Tembang itu menggambarkan sumpah Ratu Kalinyamat setelah Sunan Prawata saudaranya dan Sultan Hadiri suaminya dibunuh Arya Penangsang dari setelah lengsernya Sultan Trenggana. Perempuan perkasa ini kemudian tilar wisma atau meninggalkan rumah untuk bertapa di bukir Gunung Danaraja. Sebelum memperoleh keadilan Tuhan, yaitu ditunaikannya hukum bunuh balas bunuh atas Arya Penangsang, ia akan tetap topo wudo sinjang rambut, melepas pakaian dan menutup tubuhnya hanya dengan rambut yang terurai. Mencermati isi teks yang terkandung dalam tembang pangkur di atas, tampaknya merupakan bagian dari karya sastra karena di dalamnya ditemukan makna tekstual, yaitu makna yang dihasilkan dari interaksi bagian-bagian teks yang satu dengan lainnya yang menempatkan sejauh mungkin makna referensial, sehingga dimungkinkan adanya konotasi dan diaktifkannya ambivalensi untuk menghidupkan watak simbolik sastra. Tembang pangkur tersebut menggambarkan pencarian keadilan Ratu Kalinyamat atas kedoliman yang menimpanya lantaran saudaranya Sunan Prawata dan suami yang dicintainya Sultan Hadiri meninggal akibat keserakahan Arya Penangsang yang haus akan kekuasaan. Ungkapan dalam tembang pangkur topo wudo sinjang rambut memiliki beragam makna yang denotatif, konotatif, hingga ambivalensi. Tembang pangkur dalam kedudukannya sebagai sastra setidaknya akan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang kenyataan yang disebut sebagai fungsi matesis atau merupakan wilayah baru untuk diketahui. Yang kedua, menghadirkan sesuatu yang tidak mungkin dihadirkan, disebut fungsi memesis. Dan yang terakhir, menghidupkan tanda atau disebut fungsi semiosis. Dengan demikian, melalui tembang pangkur di atas, pembaca akan mampu menangkap kenyataan tapa brata Ratu Kalinyamat sebagai wilayah baru yang bisa diketahui meski dengan interpretasi yang heterogen. Menghadirkan dan mengaktualkan kembali semangat dan patriotisme Ratu Kalinyamat kendati pun kehadirannya tidak akan sama persis dalam konteks Ratu Kalinyamat hadir dalam ruang sejarah atau cerita. Menempatkan fenomena tapa brata sebagai fenomena tanda yang tidak terpisahkan dari adanya penanda atau pertanda. Belum diketahui siapa sebenarnya pengarang asli dari teks tembang pangkur tersebut. Tidak munculnya pengarang dalam tembang pangkur tersebut bukanlah persoalan yang mendasar.
Hal ini justru akan melahirkan pembaca kritis yang menuntut kematian autor atau kematian otoritas makna teks yang dianggap sebagai sumber makna akhir. Kalaupun ada pengarang sesungguhnya, suara pengarangnya hilang atau mati bersamaan dengan munculnya teks tersebut. Dengan pertimbangan inilah, Tapabrata Ratu Kalinyamat yang dikenal dengan Topo Wudo Sinjang Rambut bukan lagi milik pengarang, tetapi sudah milik pembaca. Maka yang terpenting adalah tidak bersibuk diri melacak makna yang mungkin disembunyikan pengarang, tetapi bagaimana pembaca memproduksi makna. Maka untuk kepentingan ini, penulis akan memetakan pluralitas makna itu berdasarkan pendekatan dan perspektif pembaca secara lebih spesifik. Tafsir elit penguasa. Menurut tafsir penguasa, dalam hal ini yang muncul dari pihak pemerintah seperti melalui berbagai penerbitan buku, lembaran daerah, majalah bulanan, pidato resmi, pemerintahan ataupun bentuk lainnya, menilai bahwa fragmen Topo Wudanya Ratu Kalinyamat tidak tepat kalau dimaknai secara literal. Pihak pemerintah cenderung memakai Topo Wudo memiliki pengertian meninggalkan segala bentuk urusan keduniaan dan melepaskan kebesaran mahkota sebagai ratu lalu menyendiri ke Gunung Danaraja untuk menemukan keheningan, memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa agar mendapat keadilan. Jadi, telanjang lebih dimaknai sebagai kiasan atau konotatif yang menyiratkan suatu bentuk pelepasan segala bentuk urusan keduniaan termasuk urusan kerajaan. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Jepara nomor 2 tahun 1989. Sikap Ratu Kalinyamat itu sebagai bentuk kesetiaan istri terhadap suami yang dicintainya. Kata Wudo tidak dimaknai secara lugas yang berarti telanjang, akan tetapi sebagai ungkapan kiasan yang harus ditafsirkan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sudah menjadi kebiasaan para pengarang naskah-naskah sejarah tradisional di Jawa menggunakan lambang dan kiasan. Kebiasaan-kebiasaan ini terkait dengan sifat masyarakat Jawa yang senang sekali dengan olah rasa, dengan menggunakan rasa pangrasa. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Jepara nomor 2 tahun 1989. Hal ini diperkuat dengan penilaian Kiai Hadi Siswaya sebagaimana dikutip tim penyusun naskah sejarah Sultan Hadiri dan Ratu Kalinyamat dalam rangka menyambut Haul Sultan Hadiri, mantingan yang menyatakan bahwa bagi orang tua zaman kuno, sekiranya diceritai, diajar barang-barang yang jelas, terang-terangan, hal itu tidaklah senang. Kesenangannya mengenai perasaan, barang-barang yang bisa memecahkan pikirannya, oleh karenanya semua cerita orang tua dan ajarannya yang termuat dalam peninggalannya, dalam buku-buku, kitab-kitab, itu semua berisi kiasan dan perlambang. Pola penafsiran seperti itulah yang dikembangkan dan disosialisasikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk koreksi terhadap pemahaman dalam masyarakat melalui cerita rakyat yang cenderung dimaknai lugas sehingga berdampak pada kesadaran etis yang kontraproduktif. Yang kedua, tafsir masyarakat bawah. Ada beberapa versi masyarakat bawah dalam memaknai Topo Wudo Sinjang Rambut. Dalam hal ini, proses pencarian maknanya tidak lagi terkonstitusi oleh otoritas tertentu, tetapi muncul secara bebas oleh masyarakat itu sendiri. Untuk memetakan pola pemaknaan ini, penulis mengelompokkan dalam dua perspektif. Yang pertama, perspektif cerita rakyat. Fenomena Topo Wudo Sinjang Rambut
dalam masyarakat Jepara sudah tidak asing lagi, atau setidaknya Ratu Kalinyamat telah dikenal oleh masyarakat sebagai sosok perempuan yang memiliki kelebihan baik secara fisik maupun mental. Secara fisik, Ratu Kalinyamat mencerminkan perempuan yang berparas cantik. Rambutnya yang terurai panjang atau sinjang rambut menambah citra Ratu Kalinyamat sebagai sosok perempuan idola. Secara mental, Ratu Kalinyamat dikenal sebagai pribadi tangguh yang tidak begitu saja menerima bentuk penindasan yang dialami seperti yang menimpa dirinya akibat ulah Arya Penangsang yang telah membunuh saudara dan suaminya. Berangkat dari rasa tertekan dan nelangsa serta kesedihan mendalam yang dirasakan, Ratu Kalinyamat bersumpah menjalankan tirakat Topo Wudo di Gunung Danarasa. Bagi masyarakat awam yang di pedalaman, terutama yang dekat dengan komplek pertapaan Ratu Kalinyamat, cenderung maknai Topo Wudo secara lugas sebagai telanjang bulat, hanya berbaju rambutnya yang panjang terurai. Kesan ini menjadikan Ratu Kalinyamat dikesankan kurang menjaga keperawiran atau harga diri dan moralitas perempuan. Bahkan sampai tingkat tertentu, Ratu Kalinyamat dikesankan sebagai pengumbar seks, meski terkadang untuk tujuan yang baik. Hal ini didukung dengan berbagai cerita yang menuturkan bahwa dalam kejayaan Ratu Kalinyamat sering menerima para tamu dari negeri asing. Untuk menguji kejujuran para tamu, apakah benar-benar memiliki tujuan yang baik atau sebaliknya, Ratu Kalinyamat menerima tamu tersebut di istana untuk istirahat di kamar pribadi Ratu Kalinyamat. Kalau ternyata tamu tersebut tergoda dengan niat busuk yang berujung pada perbuatan yang tidak diinginkan, maka Ratu Kalinyamat tidak segan-segan membunuhnya. Namun kesan bahwa Ratu Kalinyamat sebagai pengumbar seks, menurut juru kunci Sonder, Pak Parni, itu tak lepas dari isu negatif yang disebarkan oleh Arya Penangsang agar citra kebesaran yang dimiliki oleh Ratu Kalinyamat jatuh. Apalagi sejak awal Ratu Kalinyamat memang rival politik keluarga Arya Penangsang. Menjelang runtuhnya kerajaan Demak, kesan Ratu Kalinyamat sebagai pengumbar nafsu menurut sebagian masyarakat juga diyakini tidak lepas dari propaganda penjajah Belanda yang ingin merusak citra figur lokal yang diidolakan masyarakat. Sehingga unsur politis dalam konteks ini juga sangat menonjol yang kesannya ingin menempatkan Belanda sebagai kelas elit sosial dan sekaligus penjaga moral yang harus diteladani, sementara figur seperti Ratu Kalinyamat dipinggirkan dan dinafikan karena karakter dan moralitasnya dianggap bobrok dan hiperseks. Kesan negatif Ratu Kalinyamat sebagai pengumbar seks ini ternyata oleh sebagian masyarakat yang memiliki komoditi seks ingin mengambil berkah agar mendapatkan susuk cairing Ratu Kalinyamat. Tidak bisa dielakkan, hal ini menjadi salah satu magnet yang menjadikan daya tarik para pengunjung mendatangi kompleks pemakaman Ratu Petilasan Ratu Kalinyamat yang dikenal sebagai perempuan yang cantik, berambut panjang. Dalam pernyataan bahasa lokal diceritakan oleh Parni, Pakuncan Komplek Pertapa Ratu Kalinyamat di Sonder. Susuk cairing Kanjeng Ratu, nek diagem tambah baguse, tambah pantese, tambah kewese. Mula ceritane Jepara menika nek diancepi mara. Nek diancepi priyayi-priyayi putri Jepara do ketut kabeh. Susuk cairing Kanjeng Ratu apabila dipakai oleh seorang akan bisa menambah kecantikan, kepantasan, dan daya tarik. Maka ceritanya Jepara memiliki kepanjangan nek diencepi moro. Perempuan Jepara kalau sudah memberi senyum kepada para lelaki,
maka para lelaki tersebut akan tertarik semua. Daya tarik inilah yang membuat para pemburu susuk masih tetap menonjol, terutama pada setiap malam Jumat Wage, khususnya di Komplek Pertapaan Ratu Kalinyamat, Sonder, Keling, Jepara. Harapannya adalah agar spirit seks yang ada di dalam Ratu Kalinyamat meliputi aura bagi para peziarah, khususnya para kaum perempuan yang berkepentingan. Perspektif Muslim Sufi. Di kalangan sebagian masyarakat Sufi dari golongan Thariqat, Naqsabandiyah, Khalidiyah, dan Mujaddidiyah di Jepara menganggap Ratu Kalinyamat sebagai bojon jero atau istri dalam atau istri bayangan. Bojon jero biasanya melibatkan perempuan sebagai representasinya untuk mendongkrak spiritualitas para wali atau ahli thariqat yang kebanyakan laki-laki untuk sampai kepada Tuhan. Hal ini sebagaimana Ibnu Al-Arabi ketika mengalami ekstasi spiritual. Penjelmaannya seakan memandang perempuan cantik di depan Ka'bah, sehingga mendorong syahwat spiritualitasnya menemui Tuhan. Inspirasi terhadap perempuan cantik oleh Ibnu Al-Arabi juga telah membuahkan karya tulis dalam sejumlah kitab yang berorientasi tasawuf. Hal yang sama juga dialami oleh Khalil Gibran yang selalu mempunyai kekasih bayangan, yang selalu menemaninya dimanapun dan kapanpun ia pergi. Kekasih bayangan tersebut memberikan inspirasi Gibran bagi lahir banyaknya karya sastra. Hal yang dimaksudkan sebagai wahana atau wasilah untuk mengantarkan para salik menemui Tuhan. Kalinyamat menurut mereka berasal dari bahasa Arab yaitu kalimat yang berarti kalimat syahadat. Membaca kalimat syahadat dalam Islam merupakan rukun pertama dari 5 rukun Islam. Dengan demikian, syahadat merupakan inti dalam Islam. Berdasarkan alasan tersebut, istilah Kalinyamat di kalangan Sufi merupakan simbol dari inti Islam, sehingga ada di antara mereka yang menjadikan Ratu Kalinyamat sebagai guru spiritual. Sebagian masyarakat Sufi di Jepara yang akan membimbingnya menuju Tuhan. Karena itu, penafsiran kelompok kaum Sufi sebagaimana diakui Kiai Haji Nuruddin Amin memahami Topowudo dalam pengertian telanjang sebagai tanda meninggalkan semuanya, yaitu segala urusan dunia, dan selanjutnya hanya menuju satu tujuan, yaitu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topowudo dipahami sebagai pelarian spiritual Ratu Kalinyamat setelah dihadapkan dengan kegelisahan yang bersifat keduniaan yang berwujud urusan kerajaan, terbunuhnya saudara dan suami yang dicintainya, keserakahan, dan seterusnya. Hal ini kemudian pada tingkat tertentu telah menempatkan Ratu Kalinyamat sebagai guru spiritual atau setidaknya kekaguman masyarakat Sufi Jepara terhadap Ratu Kalinyamat. Bahkan mereka telah menjadikannya sebagai strategi dakwah dengan memasukkan aliran thariqat dalam perspektif Jawa. Jadi bukan lagi murni Naqsyabandiyah, Khalidiyah, dan Mujaddidiyah. Caranya adalah dengan memasukkan unsur-unsur budaya lokal kepopuleran Ratu Kalinyamat, kemudian dibungkus dengan nilai-nilai Islam melalui ajaran thariqat. Mendudukan Ratu Kalinyamat sebagai guru spiritual dalam kehidupan Sufi di Jepara menjadi fenomena tersendiri yang unik, meski masih dalam komunitas yang sangat terbatas. Hal ini hanya bisa dilakukan ditangkap bagi mereka yang mampu memahami dan merenungkan tentang kejernihan hati dan pikiran yang bersih. Apalagi ajaran Sufi Ratu Kalinyamat dalam kebanyakan buku yang ada belum pernah diungkap. Ratu Kalinyamat sebenarnya telah memberikan filosofi hidup yang dikenal dengan rahasia huruf alif,
sebagai ajaran tauhid tingkat tinggi. Ajaran rahasia huruf alif yang berorientasi tauhid pernyataan keesaan Tuhan juga tercermin secara monumental dalam tulisan bahasa Arab pada gapura pintu masuk kompleks Masjid Mantingan dan Makam Keramat Ratu Kalinyamat. Gapura ini menjadi tugu identitas yang dibanggakan oleh warga Jepara. Bunyinya adalah Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hanya komunitas terbatas dari orang-orang tertentu yang mampu menemukan dan berkesimpulan bahwa Ratu Kalinyamat memiliki ajaran tasawuf tingkat tinggi. Hal ini seperti diuraikan oleh Kiai Haji Masruhan, juru kunci Kompleks Pertapaan Ratu Kalinyamat, Sonder, bahwa ketika Ratu Kalinyamat menjelang pertapaannya di Sonder, beliau mencari tempat yang benar-benar hening dan bisa mendukung kontemplasinya menuju yang suci. Sampai suatu ketika, Ratu Kalinyamat aso, dari bahasa Jawa yang berarti istirahat, lalu semende, dari bahasa Jawa yang berarti bersandar. Maka kemudian daerah tersebut terkenal menjadi Sonder, yang terletak di Desa Tulakan, Keling, Jepara. Di Sonder inilah Ratu Kalinyamat merasa cocok dengan lingkungan dan suasana mitisnya, sampai akhirnya melakukan pertapaan atau di kalangan sufi dikenal dengan halwat. Sebelum berhalwat kepada Allah di Sonder tersebut, Ratu Kalinyamat membersihkan diri baik secara lahir maupun batin, dengan mengambil air dari sungai yang dikeramatkan di daerah tersebut untuk sesuci dan melakukan mandi besar. Dalam mengambil air inilah, Kanjeng Ratu mengucapkan semacam mantra yang berbunyi, sadurunge Allah Ta'ala gawe bumi pitu, Allah Ta'ala gawe langit pitu, Allah nurunake huruf alif, wujude alif nurullah ya nur Muhammad, kang ngebai jagat royo mancing ono ing jiwa ragaku, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi 7, Allah menciptakan langit 7, lalu menurunkan huruf alif. Wujudnya adalah cahaya Allah dan cahaya Muhammad, yaitu utusan Allah, yang memenuhi jagat raya, merasuk dalam jiwa ragaku. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kutipan di atas menunjukkan ada rahasia yang sangat mendalam dari huruf alif. Huruf alif itu kalau di fathah bunyinya A, kalau di kasroh bunyinya I, kalau di domah bunyinya U, sehingga berbunyi A, I, dan U, yang menjadi semacam akronim yang berarti aku iki urip, saya ini hidup. Karena manusia itu memiliki kehidupan, sebagai konsekuensinya akan kembali kepada yang memberi hidup. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya manusia adalah milik Allah dan hanya kepadanya akan kembali. Rahasia huruf alif juga pernah digunakan oleh RMP Sostrokartono, kakak Raden Ajeng Kartini, yang dikenal memiliki kedalaman spiritual sehingga menjadi media pengobatan terhadap berbagai penyakit dengan materi tambahan air putih. Bagi Sostrokartono, huruf alif adalah simbol Allah yang untuk bisa sampai kepadanya melalui catur murti, yaitu bersatunya 4 faal jiwa manusia, yaitu pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Maka bersatunya 4 faal jiwa manusia tersebut juga disebut sebagai kenyataan, yang kemudian disimbolkan dengan huruf alif, berwujud wajar tanpa tambahan apapun. Dalam dunia filsafat barat, kenyataan yang meliputi bersatunya 4 jiwa manusia tersebut disebut warhid, yang digambarkan seorang manusia berdiri tegak telanjang bulat. Maka kalau Ratu Kalinyamat dalam memohon keadilan kepada Sang Pencipta dengan cara tapawudo sinjang rambut, dalam perspektif ini juga menemukan relevansinya sebagai upaya menemukan jalan catur murti
untuk sampai kepada kasunyatan yang tak lain adalah Allah Sang Maha Adil. Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa kehadiran Ratu Kalinyamat atau wanita yang gagah berani dan Ratu Jepara, seorang perempuan yang kaya dan mempunyai kekuasaan besar dalam ruang sejarah kesultanan di pesisir Jawa, telah menjadi counter budaya atas realitas tradisi sosial yang patriarki. Ratu Kalinyamat sebagai seorang perempuan ketika mendapatkan perlakuan yang tidak adil, ia berani melakukan protes dan mencari keadilan sebagaimana ketika saudaranya Sunan Prawoto dan suaminya Sultan Hadiri dirampas jiwanya oleh Arya Penangsang. Maka beliau mencari upaya keadilan dengan melakukan pertapa yang dikenal Topo Wudo Sinjang Rambut. Di masyarakat, hal tersebut telah melahirkan beragam makna spiritual yang di dalamnya tak lepas dari sistem tanda sehingga memunculkan berbagai pesan moral spiritual antara lain. Dari kelompok elit pemerintah, memaknai Topo Wudo sebagai kiasan yang memiliki pengertian meninggalkan segala bentuk urusan keduniaan dan melepaskan kebesaran mahkota kekuasaan sebagai ratu untuk menemukan keheningan agar mendapatkan keadilan dari Sang Pencipta. Dari kelompok masyarakat, akar rumput memaknai Topo Wudo meliputi dua arus. Kalangan awam memaknai Topo Wudo secara lugas sebagai telanjang bulat, hanya berbaju rambutnya yang panjang terurai, sehingga memiliki pesan spiritualisme estetik yang kemudian dikenal dengan susuk cairing Kanjeng Ratu. Kalangan kaum sufi memaknai Ratu Kalinyamat sebagai pucun jero. Untuk mendongkrak spiritualitas para wali atau ahli torikot yang kebanyakan laki-laki untuk sampai kepada Tuhan. Dalam hal ini, Topo Wudo lebih dimaknai sebagai proses halwat dalam keheningan untuk menemukan keadilan sejati dari Sang Maha Adil, yang proses spiritualnya dikenal dengan huruf alif sebagai simbol Allah. Untuk bisa sampai kepadanya diraih melalui catur murti, yaitu bersatunya 4 faal jiwa manusia, yaitu pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Hal ini menuntut kekosongan jiwa yang hanya diisi mahabbah atau cinta, dan takorub mendekatkan diri kepadanya. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe.